Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pagi hari ini? Semoga selalu sehat, ceria, dan bangga pada diri sendiri ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pada pelajaran pagi hari ini, mari kita sama-sama awali dengan membaca doa bersama. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca Al-Fatihah dulu ya bersama-sama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Saatnya Bu Fitri akan menerangkan tentang hewan-hewan yang akan Bu Fitri ceritakan adalah hewan-hewan ternak. Ayo, kalian sudah tahu belum jenis-jenis hewan ternak? Apa? Tahu, pintar, anak soleh dan soleha. Ya, di antara hewan-hewan ada namanya disebut binatang ternak, ada juga yang disebut dengan binatang yang hidup di hutan, juga ada binatang-binatang. Kamu semua tentu tahu kan, ada banyak sekali hewan yang hidup berdampingan dengan manusia. Di antaranya dari cara hidupnya ada hewan-hewan yang dipelihara oleh manusia, ada juga yang bebas di alam atau di hutan. Nah, pada pagi hari ini Bu Fitri akan menceritakan beberapa jenis hewan yang secara disengaja dipelihara oleh manusia. Untuk apa? Ayo, kalian tahu tidak untuk apa? Betul, karena mereka dapat bermanfaat untuk kita. Bisa diambil telurnya, bisa diambil dagingnya, atau bisa diambil juga kulitnya. Baik, sekarang mari kita pelajari satu demi satu contoh hewan-hewan yang dipelihara oleh manusia. Yang pertama, ayo bunyi apa itu? 100. Itu adalah hewan yang bernama sapi. Sapi itu termasuk golongan yang mamalia. Nah, sapi itu dimanfaatkan oleh kita semua. Diambil susunya, dagingnya, dan kulitnya. Sapi biasanya diternakan oleh para peternak di sebuah kandang besar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, apa hewan ternak yang kedua? Betul, kambing. Nah, kambing seperti halnya sapi sama, dia diternakkan oleh manusia. Nah, untuk apa kambing? Untuk apa ya, diambil apanya ya? Betul, sama seperti sapi, kambing juga diambil susunya, juga diambil dagingnya, juga diambil kulitnya. Ada yang tahu kulit kambing untuk apa? Ya, betul. Kulit kambing bisa dibuat beduk ataupun sebagai jaket. Jaket kulit kambing. Itu semua dua hewan yang sangat bermanfaat. Baik, berikutnya hewan yang dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil manfaatnya, yaitu diambil baik telurnya, dagingnya,
maupun kulitnya. Berikutnya apa ya? Nah, yang ketiga adalah ayam. Yeay. Kalian tahu kan ayam? Ya, betul. Hampir semua dari kita menyukai makan ayam goreng atau ayam yang lainnya. Ayam itu dapat dikelola menjadi berbagai makanan ya. Pasti kalian semua suka. Segala macam makanan bisa dibuat di dengan bahan baku ayam. Oke. Selain dagingnya, ayam juga diambil telurnya. Telurnya juga sangat bermanfaat loh buat kita semua. Telur ayam bisa dibikin telur mata sapi ataupun telur dadar. Pokoknya ayam itu sangat menguntungkan bagi para peternak untuk memeliharanya. Baik, hewan selanjutnya apa ya yang diternakan? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ayo, kira-kira apa yang diternakan oleh manusia selain tiga macam tadi? Betul, lebah. Ya, lebah itu termasuk hewan ternakan. Untuk apa ya Bu Fitri hewan lebah ini diternakan? 100. Hewan lebah itu berguna untuk diambil madunya. Kalian tahu tidak rasanya madu? Betul, madu itu rasanya manis. Nah, kenapa sih kita harus minum madu? Nah, madu itu berguna loh teman-teman untuk menjaga kesehatan kita karena kandungannya yang baik untuk tubuh kita. Dia merupakan pemanis alami yang baik untuk tubuh kita. Jadi kalau kalian mau minum madu, jangan segan-segan ya. Oke, bahwa berikutnya apa ya yang sengaja diternakan oleh manusia untuk diambil manfaatnya? Berikutnya adalah kwek 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 kwek. Betul. Hewan yang kita dengar bunyinya kwek 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 adalah bebek. Betul sekali. Bebek merupakan hewan yang bisa kita ambil manfaatnya. Untuk apa? Ya, untuk bahan makanan. Bebek itu bisa diambil telurnya, juga bisa diambil dagingnya. Bebek dan ayam hampir sama ya, tapi ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Nah, bebek amat mudah untuk pemeliharaannya. Karena itu banyak sekali warga para petani terutama yang memelihara bebek di sawah. Nah, berikutnya coba kalian bantu Bu Fitri. Hewan apa lagi ya yang bisa kita ternakan? Apa ya? Kuda, yeay, pintar. Anak-anak Bu Fitri emang pintar-pintar. Ya, kuda merupakan salah satu hewan ternak. Kenapa Bu Fitri kuda itu sangat bermanfaat? Ya, tentu saja karena kuda selain untuk alat transportasi juga bisa dipakai sebagai sarana olahraga loh. Ya, benar. Sekarang kita mengenal banyak olahraga. Salah satu cara olahraga itu adalah berkuda. Nah, selain kuda-kuda itu dipakai untuk berolahraga, kuda itu untuk dipakai untuk transportasi. Apa yang menggunakan transportasi menggunakan kuda? Ya, betul, delman atau andong. Mereka menggunakan kuda sebagai alat transportasinya. Hewan berikutnya yang akan Bu Fitri terangkan sebagai salah satu hewan peliharaan dan sengaja dikembangbiakan oleh manusia adalah ikan. Ya, kalian tahu ikan apa aja yang dikembangkan oleh manusia? Ada ikan yang bisa kita konsumsi, bisa kita makan sebagai lauk. Contohnya apa? Ikan lele, ikan emas, ikan gurami, dan banyak lainnya. Kemudian ada juga ikan yang diambil manfaatnya, yaitu contohnya ikan hias. Ikan hias itu banyak sekali loh peminatnya. Karena itu banyak juga orang-orang yang memanfaatkan ikan sebagai hewan ternak mereka. Itu saja yang bisa guru ceritakan tentang hewan-hewan ternak.
Nah, berikutnya. Nah, pada siang hari ini mungkin dicukupkan sekian ya. Tadi kita sudah mempelajari hewan-hewan yang dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil dagingnya, untuk diambil tenaganya, untuk diambil telurnya, untuk diambil apa lagi ya? Betul, kulitnya. Semua hewan-hewan itu disebut sebagai hewan ternak. Nah, sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, teman-teman, kita sama-sama berdoa ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari sebelum kita tutup kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga pada video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.